Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alifia Eka Putri, NIM 2001553010 dari Sistem Informasi Universitas Tikubang Semarang akan mempresentasikan tentang tugas sistem pendukung keputusan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Produk Investasi menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Yang pertama adalah latar belakang dari aplikasi ini. Sebelum menuju kepada sistem yang akan kita bahas, perlu kita ketahui apakah SPK itu. SPK merupakan sistem informasi yang menyediakan fasilitas untuk melakukan analisis sehingga proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pelaku bisnis, dalam hal ini yaitu pengambilan keputusan, menjadi lebih berkualitas. Banyak metode yang dapat digunakan dalam merancang sistem pendukung keputusan. Di antaranya adalah AHP atau Analytic Hierarchy Process dan juga teknik for Order Preference by Similarity to Ideal Solution atau TOPSIS. Ini merupakan contoh metode multi-attribute decision making yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sistem pendukung keputusan. Metode AHP adalah metode pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang kompleks dengan inputan data kualitatif penilaian subjektif dari setiap variabel. Bobot yang digunakan pada perhitungan AHP berdasarkan teori pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang telah diuji konsistensinya. Sementara itu, metode TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun and Huang pada tahun 1981. Metode TOPSIS ini merupakan suatu metode yang didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot dari masing-masing kriteria dengan matriks berpasangan, dan metode TOPSIS digunakan untuk membuat perankingan dengan mencari nilai yang memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh ke solusi ideal negatif. Bila dibandingkan dengan metode evaluasi lainnya, pembobotan dengan metode AHP dan juga metode TOPSIS terbukti simpel, jelas, dan masuk akal. Selanjutnya ada produk investasi. Apa itu produk investasi? Produk investasi merupakan beberapa pilihan produk yang dapat digunakan untuk menabung dalam jangka panjang. Pada kasus ini, mengapa diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan dalam menentukan produk investasi? Yaitu karena terlalu banyaknya sistem produk investasi yang ada di pasaran, sehingga nasabah atau user selalu bingung ketika ingin menentukan produk investasi mana yang sesuai dengan kemampuan, budget, serta umur investasi yang diinginkan oleh seorang nasabah. Sehingga sistem ini memudahkan para agen produk investasi dalam menentukan produk investasi mana yang sesuai oleh setiap kondisi nasabah. Selanjutnya di sini kita punya subsistem model yang dimana kita mempunyai ketentuan ranking alternatif. Yang pertama ada ranking 1 yaitu sangat rendah, 2 rendah, 3 berarti cukup, 4 berarti tinggi, dan 5 berarti sangat tinggi. Sehingga pada tabel kriteria penilaian di sini kita mempunyai 5 kriteria. Yang pertama ada kriteria usia dengan penilaian kurang dari 15 tahun mempunyai skor 2, 15-24 tahun mempunyai skor 4, 25-34 tahun mempunyai skor 5,
35-65 tahun mempunyai skor 3, dan lebih dari 65 tahun memiliki skor 1. Kriteria penilaian kedua yaitu ada jenis kelamin. Pria memiliki skor 4 serta wanita mempunyai skor 5. Yang ketiga ada kriteria penilaian pekerjaan. Profesional mempunyai skor 1, karyawan 2, wira swasta 3, pelajar 4, dan PNS 5. Yang keempat ada pendapatan, yaitu kurang dari 2,5 juta mempunyai skor 1, 2,5 hingga 5 juta mempunyai skor 2, 5 hingga 7,5 juta memiliki skor 3, 7,5 hingga 10 juta mempunyai skor 4, dan lebih dari 10 juta memiliki skor 5. Yang terakhir ada kriteria penilaian tinggi dan berat badan sesuai dengan IMT, dengan angka IMT kurang atau sama dengan dari 18,4% atau berat badan kurang mempunyai skor 2, 18,5 sampai 24,9 mempunyai skor 5, 25 hingga 29,9 memiliki skor 4, 30 sampai 39,9 memiliki skor 3, dan yang terakhir lebih dari 40 memiliki skor 1. Selanjutnya kita di sini punya matriks prioritas kriteria yang digunakan untuk melakukan penghitungan sesuai dengan skor yang kita peroleh sebelumnya. Di sini skor 5 mempunyai bobot penilaian 0,4162. Kemudian skor 4 yang berarti tinggi mempunyai bobot penilaian 0,2618. Kemudian skor 3 yang mempunyai arti cukup mempunyai bobot penilaian 0,1611. Yang keempat ada skor 2 mempunyai bobot penilaian 0,0986, dan yang terakhir skor 1 mempunyai penilaian 0,0624. Selanjutnya ada rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 produk investasi. Yang pertama ada Investraling, pada kriteria usia mempunyai bobot 4, jenis kelamin 5, pekerjaan 3, pendapatan 4, tinggi dan berat badan 4. Kemudian Investraling Extra mempunyai skor usia 5, jenis kelamin 4, pekerjaan 4, pendapatan 4, dan tinggi dan berat badan 3. Yang ketiga ada Investra Titanium yang mempunyai usia 4, jenis kelamin 5, pekerjaan 4, pendapatan 4, tinggi dan berat badan 3. Yang keempat ada Investraling Prosper, usia mempunyai skor 4, jenis kelamin 4, pekerjaan 4, pendapatan 5, tinggi dan berat badan 3. Yang kelima ada Investra Platinum, memiliki skor usia 4, jenis kelamin 5, pekerjaan 3, pendapatan 3, tinggi dan berat badan 4. Selanjutnya ada Comlink dan Comlink Premier, mempunyai skor usia 3, jenis kelamin 5, pekerjaan 5, pendapatan 3, tinggi dan berat badan 5. Maxi Wealth Link mempunyai skor usia 4, jenis kelamin 4, pekerjaan 2, pendapatan 2, tinggi dan berat badan 5. Selanjutnya ada Elite Link, mempunyai skor usia 4, jenis kelamin 4, pekerjaan 5, pendapatan 4, tinggi dan berat badan 3. Yang terakhir ada Prime Value dengan skor usia 3, jenis kelamin 5, pekerjaan 3, pendapatan 3, dan tinggi dan berat badan 4. Selanjutnya di sini ada diagram konteks dari sistem ini. Diagram konteks ini menggambarkan aliran yang mencakup masukan-masukan dasar, sistem umum, dan keluaran, serta menunjukkan sistem secara keseluruhan. Diagram konteks dari sistem pendukung keputusan pemilihan produk asuransi menggambarkan ruang lingkup dari sistem secara keseluruhan, di mana di sini SPK pemilihan produk investasi
Pada agen dapat menampilkan hasil perankingan alternatif produk asuransi untuk calon nasabah, dan agen dapat menginputkan data kriteria calon nasabah. Kemudian pada admin di sini dapat menginput data alternatif produk, bobot alternatif produk, kriteria, data bobot kriteria, data himpunan kriteria, serta data user. Dan SPK pemilihan produk investasi ini dapat menampilkan informasi alternatif produk, kriteria, kemudian bobot alternatif, bobot kriteria, himpunan, serta informasi user kepada admin. Selanjutnya di sini ada DFD level 0, di mana dari login user. Di sini ketika login ini dapat mengakses database user, kemudian database user dapat menampilkan data user. Dan mana agen pun juga dapat menginputkan data user ketika login user. Kemudian ada pengolahan user, pengolahan alternatif produk, pengolahan bobot alternatif produk, pengolahan kriteria, pengolahan bobot kriteria, pengolahan himpunan, pengolahan kriteria calon nasabah, perhitungan bobot prioritas kriteria dengan metode AHP, kemudian menggunakan perhitungan TOPSIS, dan yang terakhir perankingan alternatif produk asuransi. Di mana di sini setiap proses pengolahan dapat mengakses database pada setiap lini yang sesuai dengan proses yang sedang berjalan, seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya ada subsistem data. Di sini kita mempunyai database investasi yang mana kita mempunyai tabel user, tabel alternatif, tabel rel alternatif, tabel kriteria, tabel bobot, tabel himpunan, serta tabel rel kriteria. Pada tabel user mempunyai atribut ID, nama, username, password, dan juga level. Pada tabel alternatif mempunyai kode alternatif, nama alternatif, keterangan, total, dan rank. Ini mempunyai koneksi one-to-many pada tabel rel alternatif yang mempunyai atribut ID, kode alternatif, kode kriteria, dan juga nilai. Tabel rel alternatif juga mempunyai koneksi many-to-one pada tabel kriteria yang memiliki atribut kode kriteria, nama kriteria, dan juga atribut. Tabel kriteria mempunyai koneksi one-to-many pada tabel himpunan yang memiliki atribut kode himpunan, kode kriteria, nama, dan juga nilai. Selain itu, tabel kriteria juga mempunyai koneksi dengan tabel rel kriteria, yaitu one-to-many dengan atribut ID, ID1, ID2, dan juga nilai. Yang terakhir kita mempunyai tabel bobot, yang mana mempunyai atribut ID bobot, nama bobot, dan juga nilai. Subsistem dialog. Sistem ini kita mempunyai desain user interface yang kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada tampilan halaman login. Pada tampilan halaman login di sini memiliki kriteria sebagai tab di atas, kemudian ada alternatif, calon, user, dan juga logout. Pada tampilan login terlihat seperti ini, ada username dan juga password, kemudian ada tombol proses. Kemudian yang kedua ada tampilan menu kriteria. Di sini akan terlihat tabel himpunan yang mana kita bisa melakukan pencarian pada search bar, kemudian melakukan tambah data, dapat melakukan edit data, kemudian yang terakhir adalah delete data. Yang ketiga ada tampilan menu alternatif. Ini kurang lebih sama seperti tampilan himpunan kriteria calon, hanya saja yang akan tampil pada halaman ini adalah tabel alternatif. Yang ketiga ada tampilan menu calon. Di sini user diharap untuk menginput kriteria calon sesuai dengan form yang ada di sini, yaitu ada nama calon, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, serta yang terakhir tinggi dan berat badan.
Hal ini terdapat dua action yang bisa dilakukan pada halaman ini, yaitu action proses dan juga kembali. Yang kelima, ada tampilan skala nilai bobot calon yang tampil di sini sama seperti tampilan sebelum-sebelumnya, hanya saja yang akan terlihat pada tampilan ini adalah tabel bobot calon. Yang keenam, ada tampilan menu user. Di sini kita akan menampilkan tabel user. Yang ketujuh, ada tampilan halaman perankingan, di mana di sini akan terlihat hal yang dapat dijadikan sebagai sistem pendukung keputusan, di mana produk yang paling sesuai dengan kondisi user akan tampil di paling atas dengan skor yang paling tinggi di sini dan juga diperlihatkan ranknya. Sehingga ketika user mengakses halaman ini, user dapat melihat produk mana saja yang paling relevan dengan kondisinya hingga produk yang kurang relevan dengan kondisi yang sedang yang ada pada user. Pada halaman ini kita dapat melakukan action cetak hasil untuk hasil penampilan halaman perankingan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.